Bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil dicairkan dengan jumlah uang, yaitu di dua produk. Yang pertama di produk Ayo Bintang, kemudian di produk yang kedua yaitu telur rebus dengan jumlah uang yaitu Rp1.200.000. Nah, jadi silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Dikarenakan untuk aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK ataupun status legalitasnya masih bersifat ilegal. Nah, jadi nanti jika pengajuan teman-teman sudah di ACC dan jika berniat untuk melakukan aksi galbay, dipersilakan ya teman-teman. Dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan juga bagi teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga bisa lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ataupun aktivitas seperti biasa. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, channel Info Recehan, channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu bagaimana dengan kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi kalian. Dikarenakan seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan juga mohon dukungannya bagi teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini, dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi ataupun edukasi ya seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Dan semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini tentunya saya akan merekomendasikan ya satu aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya terbaru minggu-minggu ini teman-teman ya di tahun 2022. Nah, namun sebelum kita menuju ke aplikasinya, sedikit di sini saya akan kasih edukasi ataupun poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Terutama di sini bagi teman-teman ya yang baru saja ingin melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair, apalagi yang berbentuk ilegal. Harap teman-teman simak baik-baik edukasi ataupun poin-poin pentingnya yang saya berikan di video kali ini ya. Nah, untuk poin yang pertama di sini harus teman-teman mengamankan semua data-data kalian ya, mulai dari galeri, kontak, pesan masuk ataupun kotak masuk, kemudian riwayat telepon ataupun panggilan masuk ya. Dan kemudian untuk poin yang kedua di sini teman-teman harus memiliki rawatan terlebih dahulu di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk poin yang ketiga di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengamankan ataupun mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, jika kalian ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, saya sangat menyarankan kalian amankanlah terlebih dahulu data-data kalian.
Harap kalian ganti semuanya dengan data-data yang fake ya, ataupun dengan data-data yang palsu seperti di bagian kontak, kemudian penyimpanan, pesan, telepon, ataupun di ruang memori kalian. Harap kalian amankan terlebih dahulu, dikondisikan dengan baik, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Dikarenakan seperti ini teman-teman, jika nantinya ya kalian menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman itu belum pernah melakukan peminjaman, malahan yang ada nanti jika kalian autol, maka data-data kalian itu akan disalahgunakan, ataupun data-data kalian itu akan disebarluaskan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dan amankan sebaik mungkin ya. Dan kemudian untuk di poin yang kedua, di sini teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, jika tadinya data-data kalian itu masih fresh, ataupun data-data teman-teman itu belum pernah melakukan peminjaman ya di aplikasi yang ilegal, maka saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah berlisensi dan berizin di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Seperti di aplikasi EasyCash, kemudian Kredit Pintar, Danamu, ataupun Investri. Untuk beberapa aplikasi tersebut saya rekomendasikan karena berlisensi di OJK dan memberikan ya layanan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Nah, jadi maksudnya begini, jika nantinya ya teman-teman sudah memiliki rawatan yang baik di OJK, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga cepat di ACC-nya. Namun di sini bagi teman-teman yang tidak memiliki rawatan di OJK, saya pastikan ya, mau berapa kali pun Anda meminjam di aplikasi yang ilegal, dan juga mau seberapa banyak juga aplikasi yang sudah teman-teman coba, jika teman-teman nanti tidak memiliki rawatan yang baik di OJK, maka sudah saya pastikan data-data teman-teman itu bakalan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal tersebut. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan sebaik mungkin, jangan sampai kita sia-sia mengisi data-data. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk poin yang ketiga di sini, di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru ya di dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman. Sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Di antaranya itu bisa 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan ya kalian cek terlebih dahulu data-data kalian. Apakah aman ataukah tidak? Jika dirasa belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan coba-coba mengajukannya. Dikarenakan seperti ini teman-teman. Untuk di aplikasi pinjol yang ilegal itu sebenarnya adalah tenornya itu sangat rendah sekali, kemudian bunganya sangat tinggi, dan kemudian biasanya setelah nanti di ACC hanya berhasil dicairkan dengan jumlah uang Rp600.000, dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari, serta bunganya juga sangat tinggi. Jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin, jangan sampai teman-teman itu terburu-buru. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan kemudian jika teman-teman memang benar-benar ingin melakukan peminjaman dan jika ingin berniat galbay sih dipersilakan ya teman-teman ya. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal itu aman untuk digalbay dan tentunya tidak akan ada DC lapangannya. Dikarenakan seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama ya, bahwa pihak Kominfo maupun pemerintah Indonesia sudah menjelaskan ya secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja jika sudah di ACC. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman ya, kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ya menuju ke aplikasinya. Nah, jadi untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman. Dan aplikasi tersebut yaitu bernama aplikasi Tunai Pintar. Ini teman-teman aplikasinya. Untuk di aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk di aplikasi ini belum terdaftar di OJK ataupun statusnya masih ilegal. Jadi jika mau digalbay silahkan nanti teman-teman galbaikan saja ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu.
Nah, bisa teman-teman lihat untuk di aplikasi ini mengakses ke perizinan, kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon. Saya tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian di sini untuk di bagian penyimpanan, teman-teman, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan ya jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Harap kalian ganti dengan data-data yang fake. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu ya bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya bagaimana cara-cara dan step by stepnya. Dan cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi agar nantinya ya tidak terjadi penyebaran data maupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baik teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya dalam aplikasi Tunai Pintar ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, seperti inilah tampilan dari aplikasi Tunai Pintar. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Untuk aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini teman-teman. Dan saya sarankan kalian ajukanlah jika aplikasi tersebut baru saja rilis. Dikarenakan untuk aplikasi yang baru saja rilis itu terbukti melakukan layanan pencairan ya ke nasabah-nasabahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah pinjaman yang diberikan dalam aplikasi ini sebesar 10 juta rupiah. Dengan poin sederhana, kemudian cepat, kemudian bunga rendah yaitu 0,5%. Nah, namun di sini teman-teman perlu kalian cermati dan ketahui ya, seperti yang sudah saya jelaskan di poin yang ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru ataupun ngasal dalam melakukan peminjaman, dikarenakan setelah nanti kita di ACC hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan dengan baik ya. Itu semua juga tergantung dari rata-rata teman-teman. Jika rata-ratanya akurat, maka jumlah yang didapat juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, sebelum melanjutkan, bagi kalian yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya ya, serta nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasinya. Nah, baik, untuk bisa melihat informasi berikutnya dan berhasil mendapatkan limit dari aplikasi ini, kalian bisa klik segera ambil. Nah, maka bisa teman-teman lihat di langkah pertama, kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, teman-teman, ini adalah poin yang sangat penting ya. Dikarenakan jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti foto KTP kalian akan terdeteksi dan nama lengkap sesuai KTP beserta nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan dengan baik ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, maka akan otomatis berhasil terdeteksi ya. Kemudian untuk di bagian pendidikan di sini tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan jenis pendidikan terakhir kalian jika sudah konfirmasi. Kemudian untuk di tujuan pinjaman ataupun alasan pinjaman ini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini jika sudah konfirmasi. Nah, jadi jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi utama, kalian bisa klik ajukan. Di sini kalian bisa klik yakin, maka bisa teman-teman lihat di langkah berikutnya kita disuruh verifikasi wajah. Nah, jadi harap disesuaikan ya, jangan sampai mengganggu wajah kalian. Nah, maka di langkah berikutnya ini kita disuruh mengisi informasi kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, gunakanlah kontak yang fake. Namun di sini saya sarankan saja kalian bekerja samalah dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian, agar nantinya pihak aplikasi akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, maka nanti tingkat DACC-nya akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu sistem bermainnya teman-teman. Nah, jika sudah kalian bisa klik saja ajukan. Nah, maka di langkah berikutnya di sini kita disuruh mengisi informasi akun bank. Nah, usahakan teman-teman kalian
harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya, dan usahakan ya akun bank tersebut harus aktif dikarenakan pencairan akan dilakukan melalui akun bank kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah mengisinya, kalian bisa klik saja ajukan. Nah, kemudian di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi tambahan ya, meliputi informasi tempat tinggal dan informasi pekerjaan serta foto selfie memegang KTP. Nah, jadi harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Nah, untuk poin pentingnya agar cepat di ACC di bagian pengisian alamat lengkap ini, teman-teman harus mengisi dengan lengkap dan jelas ya. Kemudian di alamat domisili, usahakan teman-teman menulis menggunakan huruf kapital. Serta tambahkan ya tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, untuk di informasi pekerjaan ini teman-teman, saya kasih saran ya. Untuk kalian yang tidak memiliki pekerjaan ataupun masih mahasiswa yang berumur 19 tahun ke atas, kalian tidak usah khawatir ya teman-teman. Di sini kalian bisa mencari saja ya data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Kemudian kalian nanti tinggal cocokkan saja ya dengan alamat terdekat kalian sesuai dengan KTP. Dikarenakan untuk keunggulan di aplikasi ini kita tidak disuruh mengupload bukti kerja, slip gaji ataupun NPWP. Nah, kemudian untuk di foto selfie memegang KTP juga harap teman-teman kondisikan saja dengan baik ya. Nah, jika sudah mengkondisikannya, kalian bisa klik saja ajukan. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, kita berhasil mendapatkan perjanjian privasi antara pihak aplikasi dengan pihak peminjam. Nah, di sini tinggal teman-teman baca saja privasi ataupun ketentuan ya yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Kalian bisa scroll ke bawah kemudian segera tanda tangan. Nah, maka nanti akan secara otomatis teman-temannya data-data akan berhasil ya diproses ataupun diperiksa oleh pihak analis maupun pihak audit. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Kita berhasil mendapatkan 2 buah produk dalam aplikasi pinjaman ini ya teman-teman. Dengan jumlah uang 1.200.000 yang kemudian untuk di produk yang kedua 1.800.000 ya teman-teman. Untuk kondisi saat ini bisa teman-teman lihat pengajuan sedang diproses ya. Waktu verifikasi 2-3 hari kerja. Nah, jadi teman-teman harap bersabar dan pastikan smartphone kalian dalam keadaan aktif ya, dikarenakan pihak aplikasi ini akan menghubungi Anda lewat telepon. Nah, jika nantinya teman-teman jika lewat dari 2-3 hari kerja pengajuan teman-teman itu belum juga di ACC, maka sudah saya pastikan pengajuan kalian auto. Nah, jadi harap teman-teman jangan berkecil hati dikarenakan masih banyak sekali ya aplikasi pinjaman online yang mungkin bisa teman-teman coba. Dan mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.